وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil awwalin wal akhirin. Habibina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semuanya. Jemaah sekalian yang saya muliakan, ketika Allah mencintai seseorang dan Allah memuliakan siapapun di antara hamba-hambanya, Allah tidak pernah memilih-milih. Apalagi pilihan itu berdasarkan pada posisi, status, jabatan, kekayaan. Saya ingin melengkapi cerita seorang sahabat kita yang pekan lalu sekilas saya sampaikan. Kita punya sahabat namanya Pak Mariono almarhum rahimahullah. Beliau mengalami suatu pergolakan spiritual. Beliau sampai pada satu posisi jabatan di satu hotel di Yogyakarta. Tapi tampaknya beliau tidak mendapatkan ketenangan. Beliau mencari ketenangan hidup, bahasanya begitu. Ini kita ngobrol di depan jenazah. Sudah jadi jenazah beliau. Kang Masnya risau. Karena Mas Mariono ini memilih satu pekerjaan yang jauh dari pekerjaan sebelumnya. Kita tahu bagaimana orang bekerja di hotel dengan tingkat tertentu, tentu pula dengan pendapatan tertentu. Tapi dia tidak tenang. Ketenangan itu didapatkan justru setelah dia berhijrah. Dia memilih untuk menjadi tukang sapu di pondok kita ini. Yang hanya berbayar ya sekuat pondok. Ya. Tapi beliau teguh waktu itu mengatakan, saya ingin mencari ketenangan. Kata kuncinya adalah mencari ketenangan. Walaupun tidak dibayar seberapa bila dibanding pekerjaan sebelumnya di satu hotel di Yogyakarta. Ya, beliau di sini dari pagi menyapu, pokoknya termasuk juga menata taman ini. Ini bagian dari peninggalan beliau juga. Sampai suatu saat Allah takdirkan beliau diuji oleh Allah dengan COVID. Keluarga itu. Rumahnya dikasihan, Pak. Sembuh alhamdulillah. Namun beliau mengalami masa COVID yang memanjang. Itu long COVID. Jadi virus itu tidak bersih sama sekali, tapi juga tidak menular sesungguhnya, tetapi tetap bereaksi di dalam.
beliau keluar masuk perawatan dokter sampai beliau jenuh. Ketika masuk lagi di sini masih dalam keadaan batuk. Kang, saya bilang, kok enggak usah masuk. Panjenengan istirahat saja. Udah Ustadz, saya bosan. Saya di sini tenang. Ya teman mainnya itu Azam, itu anak saya yang kecil, sehingga sering diceritakan itu. Kadang mereka ngobrol berdua di ruang sebelah itu. Memanjang beliau sakitnya. Saya juga dalam posisi tidak terlalu berani untuk menjenguk ya, karena sakit yang berkaitan dengan paru-paru juga. Sampailah suatu malam menurut penuturan istri beliau di akhir hayat itu, sejak jam 11 malam itu terus bertanya, ini jam berapa? Mau apa toh? Mau sholat subuh? Belum. Waktu subuh masih lama. Bertanya lagi, ini jam berapa? Baru jam sekian. Sampailah kemudian beliau bangun di sepertiga akhir malam, kemudian memulai tahajud. Ketika azan berkumandang, istri ingin membangunkan sholat. Ternyata sahabat kita ini sedang dalam keadaan sujud. Dibangunkan, tidak ada respon. Dipegang kakinya, dingin. Kemudian minta tolong ke saudara yang lain untuk mengangkat dan membaringkan beliau. Walhamdulillahirabbil alamin, Allah mencabut nyawanya dalam keadaan sujud di sepertiga akhir malam. Jumat lalu saya ngobrol sampai 10:30 ya sama Bang Zul di sini, pengurus yayasan. Bang, saya bilang, ternyata untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah tidak harus menjadi pejabat, tidak harus menjadi kiai besar, tidak harus menjadi ustadz dengan 1.000.000 follower. Hanya dengan menjadi seorang tukang sapu di pondok kita ini. Itu rasa-rasanya ya Allah. Mau cari apa, Pak? Jadi memang kita bisa berharap, ya kan, akhir hayat kita ini dalam kebaikan. Tapi kan kita nggak pernah tahu, apalagi sujud tahajud pula. Sujud sholat wajib aja belum tentu, iya kan? Ini sujud sholat tahajud di sepertiga akhir malam, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis qudsi bahwa pada saat itulah Allah kemudian begitu dekat dengan semua hamba-hambanya. Allah begitu dekat dengan kita sehingga Allah di dalam hadis qudsi itu menyatakan, apapun yang dia pinta pasti aku berikan. Dan dari dosa apapun dia bertaubat, pasti aku ampuni. Jadi ketika Rasulullah ditanya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa saja amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga, maka diantaranya beliau menyatakan, Sallu fil laili wan nasu niyamun. Sholatlah Anda di malam hari di saat orang-orang itu masih berlabuh di atas tempat tidurnya. Dan beliau bukan hanya mendapatkan karunia untuk sholatul lail, tapi justru Allah cabut ruhnya pada saat waktu yang paling mulia dalam kehidupan kita 24 jam. Dan dalam suasana di mana kita terdekat dengan Allah, yaitu pada waktu sujud.
Gimana itu Ustadz? Kami berdiskusi, hampir setengah hari mendiskusikan beliau ini. Gimana ya caranya? Saya katakan, Bang Zul, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza aradallahu bi'abdin khairan. Jika Allah menghendaki suatu kebaikan bagi siapapun di antara hamba-hambanya, ista'malahu. Allah minta dia untuk melakukan suatu amalan. Tapi para sahabat masih bimbang, masih bingung. Mereka bertanya, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Gimana caranya Allah memerintahkan dia untuk melakukan suatu amal? Apa maksudnya? Qala, kemudian Nabi menjawab, yuwaffiquhu li'amalin khairin qabla mautihi. Allah berikan dia petunjuk untuk menunaikan suatu amal kebajikan pada detik-detik menjelang kematiannya. Itu dijelaskan pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu hadisnya, bahwa ketika Allah menentukan ada derajat yang sangat tinggi di surga nanti, tapi begitu dilihat semua kebaikan, semua amalannya itu tidak cukup, tidak nyandak, Bu, untuk mengangkat derajatnya yang ke tempat yang tinggi yang telah ditakdirkan Allah. Maka Allah bikin keputusan, diberikan orang ini ujian pada dirinya, jiwanya, hartanya, keluarganya. Sengaja Allah uji dia. Lalu kemudian dia bisa menjalani ujian ini dengan baik, sesuai dengan ketentuan Allah. Dan atas sikap baiknya, sabarnya menjalani ujian inilah kemudian justru Allah angkat derajatnya seperti yang telah ditentukan.